Ferrari blunder lagi. Ferrari kenapa sih nggak pit pas VSC? Dongok banget. Ferrari ini kalau nggak ngelawak bukan Ferrari ya. Itulah kata beberapa fans khususnya tifosi setelah Australian Grand Prix kemarin. Dan jujur, apakah strategi mereka kemarin itu udah salah, bener, atau ya kalian kan masih bingung gitu. Nah, hari ini merupakan hari yang tepat untuk melakukan video jujur-jujuran soal strategi Ferrari kemarin di GP Australia 2026. Jadi, GP Australia 2026 kemarin bisa dibilang merupakan balapan yang seru lah untuk regulasi baru ini di awal balapan ya. Banyak kasih salib menyalip, banyak hal nggak terduga, tapi Ferrari tetaplah Ferrari. Tapi sabar dulu, hari ini gue mau menjelaskan dulu soal strategi mereka kemarin, mengapa mereka melakukan itu, dan apakah strateginya emang seblunder itu. Oke, kita mulai ya. Jadi balapan dimulai ketika duo Ferrari yang start dari posisi keempat dan posisi ketujuh menggunakan ilmu ketapel mereka di start dan langsung naik ke posisi ke-1 dan posisi ketiga di lap pertama aja tuh. Wow, auto jumawa ya kan, ini tifosi dari Nobel Kemang Cage kemarin aja juga rame banget tuh. Dan tentu di awal balapan, Charles dan George saling tukar-menukar race lead dan memberikan salah satu duel yang luar biasa untuk ditonton lah ya. Dengan Lewis di posisi ketiga memantau keduanya dengan ketat. Tibalah lap 11 ketika mobil Isaac Hadjar kebanyakan makan pakui chips dan menimbulkan virtual safety car. Nah, dua Mercedes pit, sementara dua Ferrari stay out. Kenapa mereka stay out, Bang? Pertama, ban mereka masih cukup oke di situ. Dan kedua, mereka mau mendapatkan keuntungan ban di akhir-akhir dan mencoba satu stop nih. Sementara mereka mungkin merasa Mercy dan rata-rata semua pembalap yang lain itu yang masuk pit di lap itu juga akan menggunakan dua stop. Tapi, Bang, Lewis bilang seharusnya salah satu di antara mereka masuk pit. Gue sih bisa merasakan ini semacam papaya rules sih, tapi kok gue nggak bisa buktiin ya? Apakah ini Apple rules? Nah, tibalah virtual safety car kedua ketika Valtteri Bottas stop mobilnya di area pit lane, di mana Ferrari sebenarnya bisa aja masuk pit saat itu. Cuman halangannya ada dua. Pertama, mereka masuk pit, krunya pasti belum siap karena dadakan, kayak tahu bulat. Kedua, mereka masuk bisa aja kena penalti karena pit lane pasti di-close karena mobilnya Valtteri stop di area pit lane. Sehingga mereka terus berharap ada virtual safety car atau mungkin red flag gitu ya, yang dimana timingnya pas dan mereka bisa pit di situ dan mendapatkan keuntungan itu. Cuman itu nggak terjadi dan pace Mercy di ban hard itu se-OP Bapak Solo ini di pemilu. Nah, ketika Ferrari pit untuk ban hard, secara logika dengan ban hard yang 10-an lebih lap lebih muda gitu kan, harusnya bisa lebih cepat dari Mercy dong. Kayak Mercy tadi di awal balapan ketika mereka pit di ban hard itu. Nah, sayangnya saking OP-nya pace Mercy di hard, Charles pun gak bisa mengejar mereka dan Lewis pun yang ada malah ngejar Charles di akhir-akhir. Cuman pace mereka pada akhirnya gak bisa mengejar dua Mercedes meskipun di beberapa lap mereka cetak fastest lap. Akhirnya, finish di posisi ketiga dan posisi keempat. Dan disinilah perdebatan dimulai. Haruskah Ferrari pit kedua pembalap satu virtual safety car pertama pas mobil Isaac tuh kentut? Nah, perlu diingat, yang gue bilang tadi, pace Mercy dengan ban hard tuh emang segacor itu. Dan seandainya Ferrari pit dan di depan mereka pun dengan ban hard yang usianya kurang lebih sama, dengan pace yang sama kayak di race kemarin, ya ujung-ujungnya bakal kesalip juga dan ketinggal karena pace Mercy emang sekenceng itu. Gua rasa Ferrari pun memahami hal ini. Maka dari itu mereka memutuskan bahwa mereka harus melakukan sesuatu yang berbeda kalau mau ada harapan mengalahkan mereka. Dan pit lebih lama itu salah satu solusinya. Karena gini, ketika mereka pit lebih telat, mungkin di awal mereka akan rugi banyak karena kekejar gapnya, dan terbukti itu terjadi. Cuman di akhir-akhir, mereka akan diuntungkan dengan dua hal nih yang bisa terjadi. Pertama, mereka setidaknya akan mengamankan top 4, di mana itu udah bagus banget mengingat kondisinya. Kedua, ada potensi bisa mengejar Mercy di akhir-akhir dengan ban yang lebih muda itu. Walaupun akhirnya mereka cuma dapat satu hal di mana mereka mengamankan top 4, udah bagus banget karena itu damage limitation. Tugas Ferrari sekarang melihat Mercy lagi gacor-gacornya gini, mereka tuh harus konsisten deket dengan mereka di semua balapan-balapan awal musim ini. Karena inget, masih ada kompresi rasio mesin arc itu yang nanti akan lanjut lagi di pertengahan musim. Seandainya nanti itu bisa berdampak besar ke performa mesin Mercedes nantinya, di mana mereka bisa aja menurun, Ferrari harus cicil poin banyak-banyak biar bisa mengejar ketertinggalan itu. Paham kan maksud gua kan? Nah tapi Bang, kenapa mereka nggak ikutin saran Lewis yaitu pit salah satu pembalap gitu? Nah ini yang gua maksud kalau ini sebenarnya mirip-mirip papaya rules dikit ya yang tadi gue bilang itu. Ngepit salah satu pembalap pastinya akan menguntungkan atau merugikan salah satu pembalap nanti. Dan mengingat ini masih balapan awal di regulasi baru,
Ya betternya mereka mencari data sebanyak mungkin untuk memecahkan masalah soal tire deck mereka yang jadi kelemahan terbesar mereka melawan Mercy, dan memastikan kedua pembalap mendapatkan fair treatment terlebih dahulu di awal balapan ini. Yaitu apa? Kasih strategi yang sama. Ingat teori Saipul 2021, penting sekali di awal balapan sebuah regulasi baru untuk belajar sebanyak mungkin, dan mereka perlu kedua pembalap dalam mood yang bagus agar hal itu tercapai. Bayangin aja kalau mereka mau mencari data SPSS buat memecahkan hipotesis soal tire deck ini, tapi kedua pembalap yang mut-mutan karena strateginya nggak adil, ya susah juga gitu ya kan, uji-ujinya pada nggak bener semua nanti yang ada. Lagi pula, gue yakin mereka sudah briefing sebelum balapan dimulai dan mereka udah bahas berbagai macam senario yang akan mereka ambil di situasi-situasi tertentu nanti. Kesimpulannya ialah, strategi Ferrari di GP Australia itu berani. Mereka gambling dengan stay out lama dengan berharap ada virtual safety car atau red flag yang menguntungkan mereka. Cuman seandainya itu nggak terjadi, mereka still untung karena mampu mengamankan posisi podium dan P4 sehingga damage limitation. Come on lah guys, kalian udah pasti paham lah. Pace Mercy emang se-OP itu di Banhart kemarin. Pas FP2 aja udah kelihatan, dan pas mereka pit kemarin dan bisa ngejar sekenceng itu, pasti kita juga udah sadar dong emang ini anomali banget mobilnya. Dan apapun yang Ferrari lakukan, ya akan susah juga untuk menang. Bukan impossible, tapi susah sekali lah. Harus berharap sama luck, dan ingat, luck itu sama pentingnya di F1 kalau lo mau menang. Nah masalahnya Ferrari ini, kalau mengutip dari Fernando Alonso di 2012, kalau menang jumawanya luar biasa kali. Tapi kalau gak menang, dramatis banget gitu. Jadi anggap aja kemarin strategi mereka ya bener gitu. Pastikan, oh iya strategi Ferrari bagus. Karena mereka nggak menang, dikiranya dongo gitu kan. Ya gitulah Ferrari kan selalu kayak gitu dari dulu. Nah terjadilah di sini dimana mereka tuh kan nggak menang gitu kan pada akhirnya. Dan orang asik dongo-dongoin Ferrari tanpa mengetahui bigger picture-nya. Perlu diingat, mobil Ferrari itu di musim ini belum sempurna dan belum sekencang Mercy. Jauh malah. Dan oleh karena itu, Super Funny 26 ini masih bisa diimprove lagi, khususnya di tire deck. Mereka sudah punya struktural yang oke. Belum perfect gue akuin, tapi udah cukup oke. Pit stop juga udah gacor. Ketapel mereka gacor yang bisa jadi kekuatan terbesar mereka di awal regulasi ini. Lineup juga nggak perlu diraguin lagi. Cuman mobil aja, dan ketika mereka sudah punya mobil yang ngacir di setiap aspek, dan gak usah lebih kenceng dari Mercy deh, setara atau sedikit di bawah aja, percayalah, satu dunia akan bersinar terang karena Shifu Ferrari itu mataharinya. Ya sepercaya itu gue sama Ferrari sekarang, cuman ya anomali silver 1 itu perlu dilengsarkan dulu kalau mau kayak gitu ya. Ya kurang lebih gitu aja tuh video kali ini. Gimana menurut kalian? Mungkin di sini ada sesama strategis yang mau memberikan pendapat mereka soal strategi Ferrari di Australia kemarin. Apakah emang udah bener? Apakah emang jelek? Atau gimana? Ya kalian bolehlah komen gitu ya. Gua akan baca nanti komen-komen kalian. Tapi beginilah serunya F1 ya kan. Gak hanya bahas balapannya doang secara umum, tapi banyak yang bisa kita bahas. Bigger picture itu banyak banget. Salah satunya ya ini, strategi dan opsi-opsinya gitu. Jadi ya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, Daya, Abang Gak Capek. Seperti biasa, videonya akan ditutup oleh I think we can cut the video there.